Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Video kali ini kita membahas tentang sholat. Bulan Ramadan di situ adalah bulan bonus, terutama tentang sholat. Apa itu sholat dan makna dalam sholat itu sendiri? Secara bahasa, sholat artinya doa. Dalilnya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan doakanlah. Salli alaihim. Doakanlah mereka, yaitu orang-orang yang membayar zakat. Surat At-Taubah ayat 103. Kata salli alaihim di ayat ini bermakna doakanlah mereka. Jadi, makna dalam sholat secara bahasa artinya doa. Sedangkan sholat dalam makna syar'i, fikih, yaitu ibadah kepada Allah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu, gerakan. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yaitu doa, tetapi ada gerakannya. Definisi ini disimpulkan dari hadis-hadis tentang tata cara sholat. Dalil utama hadis dari Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, terus gimana? Kita kan di abad ke-14 atau 15 ya. Sekarang ini bagaimana melihat Nabi? Ya, bagaimana melihat Nabi, yaitu melihat cara sholatnya para sahabat, cara sholatnya tabi'in, tabi'ut tabi'in yang terus dibawa ya oleh para ulama. Nah, makna dalam sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat yang wajib atas setiap muslim yang baligh dan berakal. Farad, dari kata farad. Farad itu sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya, kalau lapar, kita harus makan. Kalau haus, kita harus minum. Nah, itu kalau di luar puasa. Ya, kalau puasa berarti menahan lapar dan haus sampai waktu untuk iftar. Jadi, itu namanya fardu. Harus, mau tidak mau harus dilakukan. Disebut farad. Anda kekurangan duit, maka harus bekerja. Nah, harus farad. Mau tidak mau harus kerja untuk dapat uang. Ya. Nah, seperti itu ya. Sedangkan sholat fardu artinya harus dilaksanakan karena kebutuhan aset akhirat kita. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang aset akhirat itu apa saja. Bagi yang belum melihat, silakan lihat video yang pertama supaya bisa memahami video yang keempat ini. Karena orang-orang muslim, ya, kebanyakan mereka itu berislam ya ikut-ikutan, tetapi tidak memahami makna dalam Islamnya. Ya, Islam hanya simbolisnya saja.
Puasa ikut puasa, taraweh ikut taraweh. Walaupun tarawehnya super cepat seperti itu ya, yang penting ikut sudah ya. Melok ya, istilahnya orang Jawa itu melok-melok. Nah, tapi ada sesuatu konsekuensi ini ya, masa bodoh ya. Nah, itu nggak boleh ya, dalam Islam nggak boleh seperti itu. Baik, kemudian dalil kewajibannya yaitu sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Semua khotib Jumat, walaupun berbeda ormas, mereka semua menyebutkan dalil ini tiap khutbah. Pasti. Kemudian ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka 5 sholat dalam sehari semalam. Karena waktu itu bangsa Yaman mereka sudah punya agama Yahudi dan Nasrani. Sehingga ketika dakwah di sana suruh mereka kembali ke tauhid dan juga melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu diperintah untuk membayar zakat. Habis itu puasa ya, dan lain-lain, ibadah yang lain-lain. Jadi Rasulullah sudah ngasih cara dakwah ke Mu'adz bin Jabal seperti itu. Bukan hanya Islam terus tidak melaksanakan fardu sholat ya. Nah, baik, kemudian makna spiritual sholat fardu ya, ada maknanya. Sholat gerakan yang kita lakukan ini ada maknanya, bukan hanya gerak gitu saja ya. Misalnya orang kalau mau senam ya, ada senam untuk gym, ada senam untuk ibu hamil, ada senam, itu ada fungsinya untuk perenggangan otot ini dan itu. Orang mencari fungsi untuk itu. Nah, sedangkan sholat fungsinya adalah sebagai koneksi kita kepada Allah. Itu fungsinya. Bukan hanya gerakan gitu saja ya. Pertama, karena sholat adalah tiang agama. Pokok perkara adalah Islam. Tiangnya adalah sholat. Kemudian pemisah antara iman dan kufur adalah sholat. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Kemudian mencegah kemungkaran. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, Al-Ankabut ayat 45. Kemudian makna sholat sunnah. Ya, itu pertama makna sholat wajib. Ini makna sholat sunnah termasuk taraweh dan sholat yang lain. Sholat sunnah adalah sholat yang tidak wajib namun sangat dianjurkan. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Dalil sholat sunnah yaitu Allah berfirman, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Ini hadis ya, bukan Al-Quran ya, hadis. Hadis tentang penyempurnaan sholat wajib. Amalan pertama yang dihisab dari seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika kurang, Allah berfirman, lihat apakah ia memiliki sholat sunnah untuk menyempurnakan yang wajibnya. Ya, para ulama sebagian mensohihkan hadis ini, sebagian ada yang mendhaifkannya. Intinya sholat sunnah dianjurkan. Karena pahalanya nanti dihitung di akhirat, tetap dihitung sama Allah. Baik, kemudian perbedaan makna fardu dan sunnah. Sholat fardu, sholat sunnah, ya, itu sudah saya jelaskan tadi ya. Sholat fardu harus dilaksanakan. Kemudian sunnah tidak wajib dilaksanakan. Tetapi lebih utama, dapat bonus lebih besar ketika dilaksanakan. Asal ketika melaksanakannya itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Jangan sampai melanggar. Kalau melanggar ya berarti sia-sia. Hakikat terdalam dalam sholat. Ini yang penting. Sholat bukan sekedar gerakan. Puncak segala perkara adalah Islam. Tiangnya adalah sholat. Dan beliau juga bersabda, hadis ini sahih, dijadikan penyejuk mataku adalah dalam sholat. Ya, jadi ketika Rasulullah melihat para sahabat itu mereka sholat sunnah, ya, itu Rasulullah senang. Ya. Kalau sholat mereka salah, Rasulullah yang negur, ulangi lagi sholatnya, perbaiki sholatmu. Ya.
Maknanya sholat adalah hubungan langsung dengan Allah. Kemudian waktu untuk mencas iman, ruh, tempat pengaduan hamba, ya. Kemudian bukti ketundukan total. Yaitu orang yang tidak sholat berarti dia sombong. Ya. Baik. Kemudian masalah sholat super cepat dalam timbangan syariat. Nah, kalian sudah lihat kan video yang pertama itu contoh jenis-jenis sholat yang super cepat ya, bukan hanya cepat ya, itu sudah super cepat. Nah, itu bagaimana kita melihat sholat yang terlalu cepat sampai tidak memenuhi rukun dan tumak ninah, tenang sejenak di tiap gerakan adalah sholat yang tidak sah. Ya. Kuncinya ada pada tumak ninah. Dalil wajibnya tumak ninah apa? Hadis paling tegas adalah hadis orang yang salah sholat, al-musi sholatih. Rasulullah berkata, sallallahu alaihi wasallam, kepada seorang lelaki yang sholatnya terlalu cepat, kembalilah dan sholatlah karena engkau belum sholat. Beliau mengulanginya 3 kali, lalu beliau mengajarkan, kemudian rukuklah sampai engkau tenang, dan dalam rukuk lalu bangkit sampai engkau tegak berdiri. Jadi bangkit dari rukuk itu sendiri harus lurus punggungnya ya. Tidak boleh berdiri cuma set-set gitu, enggak. Ya. Seperti di video pertama itu tidak sah itu sholat seperti itu. Lalu sujud sampai engkau tenang dalam sujudmu. Ya. Nah, Nabi mengatakan belum sholat meskipun orang itu sudah rukuk dan sujud. Artinya tanpa tumak ninah sholatnya tidak sah. Ya. Itu yang pertama karena melanggar tumak ninah. Kemudian yang kedua karena meniru burung. Ya. Apa? Burung gagak, burung ayam, burung woodpecker ya. Nah, mungkin ada yang tahu ya, burung woody itu burung yang suka matuk-matuk di pohon ya. Ya. Dengan cepat ya. Itu burung langka. Rasulullah SAW bersabda, itu adalah sholatnya orang munafik. Ia duduk menunggu matahari, hingga ketika hampir tenggelam, ia bangkit lalu mematuk 4 rakaat tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi ini ancaman yang sangat mengerikan ya. Tetapi saya tidak menuduh bahwa orang yang sholat cepat itu munafik, tidak. Ya, saya tuduh mereka orang-orang yang jahil, yang belum paham. Ya, mungkin mereka paham, tetapi karena hawa mereka ya, ikut-ikutan, melok-melok seperti itu salah. Ya, jangan ya, jangan. Jadi video ini nasihat untuk bagi saya, bagi yang sudah paham dan bagi yang belum paham, supaya tidak mengikuti hal seperti itu. Dalam riwayat lain, larangan mematuk seperti burung gagak. Hadis riwayat Hasan. Makna mematuk yaitu sujud cepat tanpa tenang. Jadi cuma setor sujud tok, set gitu ya. Tidak sujud tenang, membaca minimal subhanallah, terus dengan tenang ya, bukan dengan cepat seperti itu. Yang ketiga, ancaman keras. Rasulullah SAW bersabda, ya, sejelek-jelek pencuri adalah yang mencuri dalam sholatnya. Nah, itu orang yang mencuri itu kan sudah sifat yang jelek, ya, buruk. Ya, siapapun membenci orang yang mencuri. Ya, tetapi Rasulullah jauh membenci orang yang mencuri sholatnya. Bagaimana mencuri sholat? Para sahabat bertanya, bagaimana mencuri sholat itu? Kok sholat kok bisa dicuri? Beliau bersabda, ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi dia cuma rukuk seret-seret gitu, tidak dengan tenang, tapi dengan cepat, ya, seperti video pertama. Jadi mereka melakukan 3 dosa itu tadi. Dosa mencuri sholat, dosa mematuk-matuk kayak burung, dan juga tidak menyempurnakan, tidak tumak ninah. Jadi termasuk orang yang apa? Nah, kita harus adil dalam menjawab. Ya, kita lihat hukum asalnya, apakah mereka hanya sholat waktu Ramadan saja, atau sholat ikut-ikutan, atau gimana. Nah, harus difahamkan ya, agama ini adalah nasihat.
Jika tumak ninah, rukuk dan sujud tidak sempurna, misalnya tidak tumak ninah, kemudian rukuk dan sujud tidak sempurna, bacaan tidak jelas seperti video tadi, nah, itu tidak jelas ya, maka sholatnya tidak sah. Ya. Jadi menurut mayoritas ulama sholatnya tidak sah, dan saya ikut mayoritas ulama ya, yang bilang tidak sah. Ya. Karena kalaupun saya bertemu dengan orang yang berbicara kepada saya dengan bicara yang cepat seperti itu, saya bilang ulangi kamu cara ngomongmu kok cepat seperti itu, jangan ngomong cepat-cepat ya. Ini kita kalau menghadap orang, apalagi menghadap sama Allah ya, kok ngomong seperti itu ya. Jika masih ada tumak ninah ya, jadi yang pertama, kasus pertama ya, harus dibedakan. Jika tidak tumaninah, rukuk dan sujud tidak sempurna, bacaan tidak jelas, maka tidak sah sholatnya. Harus dia ulangi. Nah, kemudian jika masih ada tumaninah, kasus kedua, jika ada tumaninah minimal, ya, dia tumaninah minimal, yakni tidak, gerakannya tidak terlalu cepat, cuma kesannya agak cepat, ya, agak cepat sedikit, tidak terlalu cepat, ya, tapi cepat, masih cepat dia, tetapi tidak secepat tadi itu. Ya. Sholatnya sah, tapi makruh, kurang sempurna. Misalnya baca surat Al-Fatihah, bacaannya jelas, ya, cuma dia cepat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Terus, nah, kemudian amin, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri ini. Kemudian dia rukuk cuma ngomong subhanallah, kemudian bangkit, kemudian sujud, intinya dia membaca doa. Ya. Cuma dia gerakannya agak cepat, bukan terlalu cepat. Ya. Maka itu makruh hukumnya. Dan kurang sempurna. Karena dia agak kesusu dalam sholatnya. Ya. Jadi lebih utama adalah santai, membaca Fatihahnya pakai wakof. Ya, ada wakofnya, tidak sambung. Ya. Jadi seperti itu. Namun kasus video yang kalian lihat tadi itu adalah sholat yang ngawur. Ya. Itu sholat yang ngawur. Sholat yang tidak sah. Bagaimana dengan taraweh kilat? Taraweh itu sholat sunnah. Ya. Sunnah muakkad. Namun rukun tetap rukun. Tumanina tetap wajib. Sholat sunnah tidak boleh menghilangkan rukun hanya karena ingin cepat khotam. Jadi kadang ada orang ingin cepat bacaannya supaya selesai khotamnya. Imam mengatakan tidak sah sholat seseorang sampai ia tenang dan rukuk dalam sholat. Dalam sujud ya, dalam sujud. Yaitu Imam Ahmad. Dalam madhab Hambali tidak sah sholat orang sampai dia tumak ninah, rukuk dan sujud. Itulah mengapa kalau kita lihat masjidnya Muhammadiyah, masjid yang bukan Masjid Muhammadiyah itu kan Hambali. Mereka sholatnya nyantai, ya, mesti nyantai, tidak cepat. Kemudian kesimpulan tegas, jika sholat terlalu cepat sampai tidak ada tumak ninah, rukuk dan sujud seperti mematuk, ya, burung pematuk, ya, maka sholatnya batal. Jika masih ada tumak ninah minimal, sah, tapi tercela dan kehilangan makna dalam sholatnya. Ya, seakan-akan dia ingin cepat selesai, ya, ingin segera tidur atau ingin segera begadang. Ya. Jadi ini nasihat saya, jangan meneruskan cara sholat seperti video tadi itu. Jangan diteruskan. Itu nasihat dari saya yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajari makna sholat. Pelajari makna Al-Quran. Tadaburi Al-Quran itu. Jangan hanya tadarus baca aja tetapi tidak paham isinya. Ya. Jadi jangan berislam melok-melok. Boleh taklid kalau orangnya ada dalil jelas, tidak masalah. Ya, tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah tidak apa-apa. Kalau taklid dengan dalil. Kalau taklid melanggar dalil maka jangan. Ya. Nanti rugi itu di akhirat. Ya. Sia-sia nanti malah yang mengajarkan ini juga dia malah dapat pasif dosa
di akhirat nanti. Ya, walaupun dia sudah meninggal karena dia sudah mengajarkan cara yang ngawur, maka dia dapat setoran dosanya. Ya, walaupun dia sudah meninggal. Nah, tugas kita adalah menghapus cara salah seperti ini supaya orang tadi tidak mendapatkan setoran dosa lebih banyak. Ya, tujuan saya adalah ayo kembali kepada cara Nabi dan para sahabat. Ya, jangan mengulangi kesalahan secara terus-menerus. Ya, Allah sudah ngasih kita akal, kita pakai, kita jalankan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya agar kita di Ramadan ini tidak sia-sia pahalanya. Ya. Jadi sia-sia berangkat ke masjid, tarawehnya imamnya super cepat seperti itu, sia-sia, ya, sia-sia. Ya. Nggak dapat pahala, ya. Seakan-akan nggak sholat, ya. Seperti itu ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.